Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih menjaga kita, memelihara kita, bahkan Dia melindungi kita dan memberkati kita terus-menerus. Dan saya tetap berdoa untuk saudara-saudara semua, kiranya anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri topik tentang sumber kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi, topik kita pada hari ini sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara, berbicara tentang kebahagiaan, pastinya saya yakin semua orang senang dan suka dengan kebahagiaan. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, siapa yang hari ini mau dilimpahi Tuhan dengan kebahagiaan, saya percaya semua kita pasti angkat tangan. Karena setiap orang membutuhkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, ya. Jadi kalau kita perhatikan keadaan atau perasaan senang dan tentram, sudah senang, tentram lagi. Nah, ya, saudara-saudara, alias kita punya damai sejahtera. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara, uang itu bisa membeli kesenangan, tetapi uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan. Kenapa, saudara? Karena damai sejahtera atau peace itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan, bukan dari materi yang kita punya. Saudara, kita melihat keadaan di luar, ya. Dulu kita masih anak-anak, kemudian kita menanjak menjadi remaja, kemudian kita menjadi kaum muda, dewasa, ya. Terus sesudah kita lulus perguruan tinggi, kita bekerja. Bekerja tujuannya apa? Supaya kita punya uang, ya. Kita cari uang supaya kita punya uang. Dan dengan uang yang kita punya, sebagian orang berpikir begini, kalau aku punya uang banyak, aku bisa beli segala-galanya. Aku bisa beli apa yang aku inginkan. Aku bisa beli apa yang aku mau. Saya tahu, saudara, itu tidak salah, benar, ya. Tetapi kita perlu ingat, firman Tuhan mengajarkan kita, cari uang itu tidak salah. Yang salah itu kalau kita cinta akan uang, ya. Cinta uang itu salah. Nah, orang berpikir dengan aku punya segala-galanya, ya, aku punya harta yang berkelimpahan, aku punya uang yang bertumpuk-tumpuk mungkin, dia bisa beli kesenangan, tapi dia tidak pernah bisa membeli kebahagiaan atau damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, saya bacakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan mengatakan, kita ini tidak dapat menaruh iman kita kepada sesuatu yang tidak berguna seperti uang, ya. Tapi Tuhan mengajar kita, biarlah kita taruh iman kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, satu Tuhan, satu uang, satu Tuhan, satu kekayaan kita. Tidak bisa, saudara. Saya tidak bicara bahwa uang itu buruk, dan saya juga tidak pernah menyuruh saudara untuk menjauhi uang. Tentu tidak.
ya, yang buruk itu adalah cinta uang. Ya, saudara-saudara, banyak uang itu tidak salah. Ya, firman Tuhan justru katakan Tuhan itu kepingin setiap kita anak-anaknya hidup di dalam kesuksesan, hidup dalam kelimpahan, punya uang yang banyak. Tapi yang buruk itu adalah kalau kita cinta uang. Yang bahaya itu kalau kita cinta uang. Menaruh iman kita kepada hal-hal yang temporer atau yang tidak kekal itu bukan kehendak Tuhan. Ya, saudara, kita perlu ingat, sekali lagi saya katakan, menaruh iman percaya kita kepada hal-hal yang temporer atau yang tidak kekal itu bukan kehendak Tuhan. Menaruh kebahagiaan kita kepada uang kita, mungkin kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, itu bukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semuanya itu bisa mengecewakan. Uang kita bisa mengecewakan kita, kekayaan kita bisa mengecewakan kita, suami kita bisa mengecewakan kita, istri kita bisa mengecewakan kita, anak-anak kita juga bisa mengecewakan kita. Semua itu bisa membuat kita kecewa dan kita jatuh. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia itu Yesus Kristus. Saya tahu dalam situasi seperti sekarang ini, kebahagiaan itu sangat sulit untuk ditemukan, sulit untuk dicari. Kenapa, saudara? Semua orang sekarang terkekang di rumah, tak bisa kemana-mana. Pekerjaan mengalami kemunduran. Ya, adanya penyakit ini benar-benar membuat kita menjadi stres, ya, depresi. Saya paham dan saya juga merasakannya. Tetapi kita ingat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata untuk kita supaya kita tetap bersukacita. Artinya apa, saudara? Artinya kita ini jangan khawatir terhadap apapun juga. Justru kekhawatiran kita harus kita bawa di dalam doa dan tidak lupa mengucap syukur juga. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan itu memelihara hati kita dan pikiran kita. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, ya. Mungkin dalam benak kita, semua kita sedang berpikir, kondisi kayak gini, gimana caranya mau bersukacita? Cari uang susah, makan susah, kondisi begini gak bisa melakukan ini, gak bisa melakukan itu. Mana yang mau disukacitakan? Gak ada. Sekali lagi saya katakan, saya paham dan saya mengerti kondisi ini. Tetapi firman Tuhan mengajar kita semua supaya kita lebih menaruh iman kita pada janji firman Tuhan. Daripada kita melihat kondisi sekarang ini, ya, kondisi dunia kita, lebih baik kita menaruh iman percaya kita kepada janji firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi firman Tuhan jelas
mengajar kepada kita, fokus kita jangan melihat yang kelihatan, jangan melihat kondisi kita sekarang ini, jangan melihat penyakit yang ada sekarang ini, jangan melihat ekonomi merosot, pekerjaan kita drop dan lain-lain. Itu semua hal-hal yang kelihatan. Tetapi Tuhan mau supaya kita anak-anaknya fokus kepada yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itu adalah kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja atas kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin saudara sekarang masih bingung bagaimana caranya bersuka cita dalam kesusahan. Mari kita melihat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 3-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dikatakan di ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Maksudnya gimana? Bergembiralah karena Tuhan itu artinya seperti apa? Artinya adalah kita bergembira terhadap karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita melihat satu sosok saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan tidak mengajar kita untuk melihat dunia, untuk melihat manusia, untuk melihat kondisi ekonomi kita, tapi Tuhan mengajar kita untuk melihat satu pribadi, Yesus seorang. Nah, kita bisa fokus memandang Yesus, maka secara otomatis kita pasti akan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengingat kebaikan Tuhan yang dulu pernah kita alami. Mungkin dulu kita pernah disembuhkan dari sakit penyakit kita. Mungkin kita pernah dibangkitkan Tuhan dari kerugian kita, dari usaha kita yang bangkrut. Mungkin Tuhan sudah memulihkan kehidupan kita dari kehidupan yang buruk. Dan sekarang setelah kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan ubah hidup kita. Kita bisa melayani Tuhan bersama di gereja. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa mengingat kembali hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar yang Tuhan pernah kerjakan, yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar, itu akan memunculkan satu kebahagiaan dalam hati kita. Damai sejahtera itu mulai timbul. Masalah penyakit, masalah resesi, masalah ekonomi dan lain-lain, perlahan-lahan saudara mulai singkirkan. Karena itu sudah bukan fokus kita lagi. Karena fokus saudara hanya pada karya Tuhan, hanya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari situ iman kita mulai timbul, iman kita mulai dibangkitkan, kita mulai belajar untuk bisa berserah kepada Tuhan. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang melambangkan betapa pentingnya kita memandang Tuhan. Dan saya pakai kisah ini sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saya pernah share ini di gereja beberapa waktu yang lalu, dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat saudara semua yang menonton atau mendengarkan ibadah online pada hari ini. Di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-9 mengatakan demikian.
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini sebuah kisah yang luar biasa, dan menurut saya ini cukup menggambarkan kondisi dunia sekarang ini. Kita sekarang hidup di masa-masa kritis, masa-masa di mana semuanya serba tidak menentu, tidak jelas, ya, saudara-saudara. Ini sama dengan orang Israel yang ketika itu digigit oleh ular. Firman Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, "Barang siapa melihat ular tembaga yang tergantung pada tiang itu, ia tetap hidup." Ada tipologi yang sangat luar biasa dari kisah ini. Ular, kita tahu, adalah binatang yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu kita tentu tahu dalam kisah Adam dan Hawa. Sedangkan tembaga itu berbicara tentang penghakiman. Tiang itu berbicara tentang salib Kristus. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara semua bahwa ular tembaga yang tergantung di tiang itu melambangkan tipologi Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 14-15 mengatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk fokus memandang karya salib. Mengajar kepada kita untuk melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, dosa saudara dan saya, dan yang menerima semua penghakiman kita. Dialah yang menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati. Di situasi atau momen seperti sekarang ini, di mana kita semua mengalami kesusahan, kesedihan, seakan-akan semuanya stuck, tidak berjalan. Usaha kita juga stuck, ekonomi kita juga stuck, ya. Tapi biarlah di dalam kondisi seperti ini, mari kita memandang kepada Yesus. Dia yang sudah membayar semua dosa kita. Dia yang sudah melayakkan kita, Dia yang sudah membenarkan kita, dan Dia yang sudah menguduskan kita. Kita adalah anak-anak yang dibenarkan, dan kita adalah anak-anak yang layak untuk terima berkat kelimpahan dari Tuhan. Imani ini, saudara. Yesus itu sumber kebahagiaan kita yang sejati. Bukan dunia, bukan materi, bukan uang kita, bukan manusia, tetapi Tuhan
Yesus Kristus itu sumber kebahagiaan kita yang sejati. Saudara yang ingin dan yang tergerak hati saudara, mulai hari ini kita mau belajar fokus kepada Tuhan dan tidak kepada masalah. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk menundukkan kepala, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sungguh sekarang ini Tuhan, kami hidup pada satu situasi, satu momen di mana semua serba sulit, semua tidak ada kepastian, semua tidak ada arah tujuan, membuat kami kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak boleh melihat masalah kami tidak boleh melihat kondisi kami sekarang ini Tuhan, tetapi kami harus memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada pertolongan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Dan kalau kami terus memandang akan Tuhan, maka kami percaya kondisi kami sekarang ini, apapun yang kami alami, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya mulai hari ini juga Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Engkau tetap akan memelihara kami, Engkau tetap akan menjaga kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, lindungi mereka Tuhan, sertai mereka, berkati apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Beri damai sejahtera dan sukacita bagi mereka menghadapi kondisi ini. Tapi kami percaya kami akan tetap fokus kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara. Happy Sunday. Jaga kesehatan saudara. Ingat ya, nasihat himbauan dari pemerintah harus tetap kita perhatikan dengan baik. Jangan banyak pergi-pergi. Stay at home, tinggal di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. The moment you came into my life, I felt your power, it lifted me higher. Now I'm